Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Bimas Kristen Mutiara Iman. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang tema tetaplah berbuat baik. Dan bacaannya kali ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau pada kesempatan ini kami boleh bertemu kembali di dalam kegiatan Bimas Kristen, yaitu Mutiara Iman. Pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkatilah Bapa, agar apa yang kami sampaikan, kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya melanjutkan Mutiara Iman pada saat ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, setiap kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan realitas yang sulit, di mana dunia yang jahat, sistem yang tidak adil, orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk, meskipun kita sudah melakukan hal yang benar. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk membalas marah atau memilih jalan yang salah sangat besar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik. Mengapa? Pertama, kita adalah pendatang dan perantau. Di ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus mengingatkan bahwa identitas kita bukan warga dunia ini, tapi warga kerajaan sorga. Karena itu, kita tidak boleh hidup mengikuti keinginan daging seperti orang dunia. Ada perjuangan batin antara daging dan roh, maka kita harus waspada dan hidup dalam kesadaran akan identitas diri kita di dalam Kristus. Yang kedua,
Hiduplah baik di tengah orang yang tidak percaya. Di ayatnya yang ke-12, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang jahat, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Orang percaya zaman Petrus difitnah dan dianiaya, tetapi Petrus tidak menyuruh mereka membalas, melainkan tetap hidup baik. Kebaikan kita bisa menjadi kesaksian yang membawa orang kepada Kristus. Tunduk pada pemerintah dan aturan yang berlaku. Tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Bahkan ketika penguasa tidak sempurna, kita dipanggil untuk taat dan menghormati otoritas, selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketundukan adalah bentuk kebaikan yang nyata, tanda bahwa kita menghormati tatanan yang Tuhan izinkan. Selanjutnya, berbuat baik adalah kehendak Allah. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu oleh berbuat baik membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang bisa menyerang kita, tapi mereka tidak bisa membantah kebaikan nyata dalam hidup kita. Kebaikan adalah senjata rohani untuk melawan kebodohan dan kejahatan. Kita bisa menggunakan kemerdekaan dengan bertanggung jawab, di mana dikatakan di ayatnya yang ke-16 dan 17, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi jangan gunakan itu untuk hidup semaunya. Kemerdekaan sejati adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, bagaimana tetap berbuat baik di dunia yang tidak baik? Pilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dapat melihatnya di Roma 12 ayatnya yang ke-21. Kita bisa menunjukkan kasih kepada orang yang sulit dikasihi. Kebaikan yang tulus bisa meluluhkan hati yang keras. Taat kepada aturan dan hormati otoritas. Jangan ikut dalam pemberontakan atau ketidaktaatan yang tidak alkitabiah. Jaga integritas dalam pekerjaan, studi, pelayanan. Orang lain mungkin menipu, kita tetap jujur. Layani dengan kerendahan hati, bukan untuk dilihat manusia, tapi sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, renungan pada saat ini. Biarkanlah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tetap berbuat baik di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau pada saat ini sedang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap berbuat baik walaupun di dalam kondisi yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, biarkanlah apa yang kami dengar boleh kami renungkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.